Hi everyone, welcome back to the Next Cinema channel. Masih sama gue di konten rekomendasi 5 film, dan rencananya gue hari ini mau buka dengan sebuah rekomendasi film yang sedikit lebih creepy dari biasanya, yaitu 5 film horor dan teror science fiction terbaik. Horor dalam sebuah film dan tahayul mungkin digambarkan dengan sebuah makhluk yang tak terlihat atau bisa dibilang hantu atau setan dalam sebuah hal menyeramkan di balik rahasia si makhluk tersebut. Tapi untuk di satu kesempatan ini gue bakal kasih kalian dengan sebuah hal unik yang mencampurkan sebuah cerita creepy tadi dengan sebuah hal fiksi ilmiah atau science fiction yang bisa digolongkan ke dalam sebuah monster unknown yang mungkin lebih menyeramkan daripada horor biasanya. Nah, buat kalian yang udah penasaran sama film apa aja sih tema horor dan teror science fiction terbaik versi dari gue ini, sebelum mulai kalian boleh pencet tombol subscribe-nya dulu dan sekalian aktifin notifikasinya. Sedikit info di channel ini, kalian bakal dapat sebuah rekomendasi film yang seru, informasi film yang fresh, dan tentu aja film-film terbaru yang mungkin aja menjadi salah satu wishlist kalian untuk ditonton di saat mendatang. Oke, nggak usah lama lagi dan langsung aja mari kita mulai list filmnya. Film pertama akan dibuka dengan sebuah kelompok para elit yang dilempar ke dalam sebuah tempat entah berantah dengan dikelilingi binatang, monster, dan makhluk mengerikan. Film ini berjudul Predators. Predators bercerita tentang mengenai seorang tentara bayaran yang sangat kejam dan berbahaya bernama Royce terlempar ke dalam sebuah hutan dan tempat entah berantah yang sangat mengerikan dan menyeramkan. Royce dan 7 anggota elit dengan berbagai profesi bidang berbeda seperti prajurit dari Rusia, tahanan terhukum mati, bandar narkoba, anggota Yakuza, pembunuh bayaran, hingga dokter buronan FBI pun harus bekerja sama demi keluar dari tempat yang aneh dan mengerikan tersebut. Alien. Pasti sebagian dari kalian waktu lihat judul film ini mengira bakal mengarah ke sebuah cerita alien aneh yang biasa-biasa aja. Tapi menurut gue sendiri, film Predator ini bukan cuma film alien murahan yang cuma bisa bikin penontonnya cepat bosan dan gak terlalu mudeng. Memang film yang satu ini menggunakan unsur Predator menarik dengan sebuah tema alien yang unik. Tapi mungkin kurangnya sebuah elemen surprise di sini membuat filmnya jadi terkesan flat dan penonton mulai bisa menebak-nebak akan dibawa kemana cerita ini, yang akhirnya waktu filmnya selesai agak sedikit mengecewakan dan punya kesan yang buruk. Walaupun begitu, aktor dan aktris di film ini bener-bener all out banget. Gua nggak menemukan hal-hal canggung yang buat gue sendiri risih saat lihat para aktor dan aktrisnya di film ini memerankan peran-perannya masing-masing. Film action horror science fiction ini disutradarai oleh Nimrod Antal dengan sebuah installmen ketiga dari sebuah franchise Predator yang sudah terkenal dari tahun 1987. Film ini dibintangi oleh Adrian Brody, Topher Grace, Alice Braga, Walton Goggins, Danny Trejo, Mahershala Ali, Oleg Taktarov, Lois Ozawa, dan Lawrence Fishburne. Predator tayang perdana pada 7 Juli 2010. IMDb memberikan rating sebesar 6,4 serta di-vote lebih dari 210.000 pengguna akun dengan di label R. Film kedua ini tentang sekelompok astronot yang dimana mereka terjebak dengan sebuah makhluk unknown yang mungkin bakal jadi creepy dan semakin menegangkan. Film ini berjudul Life. Life bercerita tentang sekelompok, tepatnya 6 astronot yang dipilih untuk ditempatkan pada sebuah stasiun luar angkasa yang abandon. Para astronot itu merasa antusias saat kapsul penjelajah mereka menemukan tanda-tanda kehidupan di Mars dengan sebuah objek yang aneh dan semakin mendekat. Kehidupan dan objek tersebut bernama Kelvin yang mempunyai kecerdasan tinggi dan licik. Lalu Kelvin berubah menjadi sebuah predator yang ganas dan siap untuk memangsa para astronot itu dengan mengerikan. Science fiction luar angkasa memang udah sering banget menjadi sebuah genre dan dibuat oleh film-film Hollywood maupun dunia. Tapi mungkin kali ini bakal jadi sebuah hari yang sial yang dihadapi film Life dengan sebuah kritikan pedas dan komentar buruk dari para netizen dan penontonnya. Pasalnya Life menggunakan sebuah plot cerita yang monoton dan terasa lambat dengan dibumbui adegan atau scene yang begitu rapuh dan terlihat flat banget. Walaupun begitu, bagi gue ada poin-poin plus yang seakan-akan gue yakin dengan memasukkannya Life ke dalam list film kali ini. Yap, creepy dan menegangkan. Film ini mempunyai segudang plot creepy yang dimana bakal terasa sadis dan menegangkan dengan sebuah porsi yang lumayan banyak. Ditambah dengan aktor dan aktrisnya yang terlihat sangat berusaha all out, membuat gua merasa film underrated ini not bad lah buat ditonton. Film horor fiksi ilmiah ini disutradarai oleh Daniel Espinosa dengan dibintangi oleh Jake Gyllenhaal, Rebecca Ferguson, dan Ryan Reynolds. Live tayang perdana pada 20 Maret 2017. IMDb memberikan rating sebesar 6,6 serta di-vote lebih dari 200.000 pengguna akun dengan di label R.
Film ketiga dan sekaligus menjadi sebuah film post-apokaliptik dari Netflix yang bakal membuat sebagian dari kalian merinding saat lihat, nonton, atau dengar filmnya. Film ini berjudul Bird Box. Bird Box bercerita pada 5 tahun sebelum post-apokaliptik atau masa kehancuran datang di dunia. Seorang penyendiri yang disibukkan di ruang galeri dan melukis bernama Mallory tampak akan melahirkan dan ingin pergi ke rumah sakit terdekat. Di perjalanan ia dan saudarinya Jessica melihat orang-orang terlihat seakan-akan menggila dan saling bunuh diri dan sangat mengerikan. Tanpa terkecuali Jessica pun ikut terpengaruh dan menabrakkan mobilnya itu dengan sangat kencang. Kini Mallory harus survive sendirian di mana banyak sekali orang-orang yang ingin membunuhnya. Netflix semakin bertahun-tahun berlalu nampaknya semakin berjaya dengan film-film yang diproduksi dan distribusi oleh-nya. Kali ini giliran Bird Box lah yang menjadi bintang keemasan di tahun 2018 di bawah naungan Netflix tentunya. Tapi buat gue sendiri filmnya nggak begitu mulus dan nggak begitu famous juga karena gue sendiri kurang bisa mendapatkan feel dari pemeran utamanya. Adapun beberapa adegan yang buat gue sendiri sedikit aneh dan awkward dan ditambah beberapa elemen surprise yang kurang maksimal. Walaupun begitu, Bird Box juga punya beberapa sisi seru dan positif yang bakal memuaskan hasrat kalian para pecinta horror science fiction. Terdapat beberapa story yang seru dan ada juga sebuah ide cemerlang dari sutradaranya yang menggunakan 2 periode waktu dalam satu kesatuan film yang semakin membuat ceritanya kental dan horornya pasti juga terasa. Aksi sadis yang ditampilkan pun sangat keren dan minimalisir, karena bagi gua sendiri meminimalisir scene sadis yang dibumbui dengan plot cerita unik mampu menambah feel dari hasrat kalian buat nonton filmnya. Film ini disutradarai oleh Susan Bayer dan naskahnya ditulis oleh Eric Heiserer berdasarkan novel berjudul sama karya Josh Malerman yang terbit pada tahun 2014 silam. Film ini dibintangi oleh Sandra Bullock, Trevor Roth, John Malkovich, dan Letty McDonald, Rosa Salazar, dan Tom Hollander. Bird Box tayang perdana pada 21 Desember 2018. IMDb memberikan rating sebesar 6,6 serta di-vote lebih dari 275.000 pengguna akun dengan di label R. Film keempat ini mungkin sedikit udah lawas dan gue yakin sebagian orang yang menonton video ini udah pernah tahu film seru yang satu ini karena menggunakan sebuah genre yang unik ditambah dengan main lead yang cool. Film ini berjudul Blade. Blade berkisar dari perjuangan seorang pria setengah vampir dengan misi rahasia dan bertekad untuk memburu, membunuh, sampai membantai para vampir dengan kelakuan yang jahat. Itu ia lakukan demi menebus dosa dan melindungi umat manusia dari ancaman mereka. Horor yang menggunakan vampir sebagai objeknya mungkin bisa lebih menarik karena buat gue sendiri film horor itu terasa seru bukan cuma hanya jumpscare dan sebuah mitos yang harus terlihat seram. Terlihat di film ini dengan sebuah alur cerita yang tersusun rapi membuat gue sendiri yang menontonnya terasa nyaman dan semakin tertarik dengan filmnya. Bukan hanya sebuah alur ceritanya aja yang menarik, tapi dari adegan, scene berantem, sampai sebuah elemen surprise pun gak terasa hambar, bahkan bisa membuat gue sendiri cukup dibuat takjub. Dan satu lagi, para pemeran yang ikut ambil di film ini pun bener-bener bisa menghidupkan suasana filmnya dikala lagi serius maupun boringnya. Film action horror vampir ini disutradarai oleh Stephen Morrington dan ditulis oleh David S. Goyer didasarkan pada tokoh komik Blade dari Marvel. Film ini dibintangi oleh Wesley Snipes, Stephen Dorff, Chris Christopherson, Noah Schwartz, Donald Logue, dan Sana Layton. Blade tayang perdana pada 21 Agustus 1998. IMDb memberikan rating sebesar 7,1 serta di-vote lebih dari 243.000 pengguna akun dengan di label R. Film kelima dan sekaligus yang menjadi penutup di list film kita kali ini ada dari sebuah film horor creepy lagi yang mungkin sebagian kalian juga udah tahu sama film famous yang satu ini. Film ini berjudul A Quiet Place. A Quiet Place mengisahkan pada sebuah keluarga yang hidup dalam ketakutan dan dihantui rasa kengerian yang mendalam. Mereka harus berusaha untuk bertahan hidup dalam keheningan agar terhindar dari sebuah makhluk unknown yang sangat sadis dan misterius. Mungkin gue gak bakal panjang lebar di film ini karena memang filmnya udah cukup famous dan gue yakin sebagian kalian udah sering dengar reviewan dari orang lain. Yang bakal gue bilang untuk film ini adalah sebuah genre horor dengan mempunyai sebuah penyajian yang terasa sangat cerdas ditambah dengan sebuah nuansa keheningan yang buat sebagian orang sedikit merinding. Untuk teka-teki di film ini pun terasa minimalis namun bisa bikin kalian goosebumps. Pasalnya misteri teka-tekinya itu membuat blend dan klop sama alur cerita sekaligus semakin lengkap dan pokoknya film ini bener-bener film yang lumayan menarik dan layak banget buat jadi tontonan kalian bareng keluarga maupun pasangan kalian.
Film horror science fiction ini disutradarai, ditulis, dan sekaligus dibintangi oleh John Krasinski serta pemain yang lain yaitu Emily Blunt, Millicent Simon, dan Noah Jupe. A Quiet Place tayang perdana pada 3 April 2018. IMDb memberikan rating sebesar 7,5 serta di-vote lebih dari 400.000 pengguna akun dengan di label R. Oke, mungkin cuma segitu aja 5 film horror dan terror science fiction terbaik yang bisa gua share kali ini. Jika kalian punya rekomendasi film dengan tema yang sama seperti ini dan gak ada di list film tentunya, kalian boleh share film rekomendasi kalian itu di kolom komentar. Dan sekalian juga dengan requestan film untuk konten 5 film datang. Jangan lupa untuk subscribe terus channel ini, like video ini kalau kalian suka dengan list filmnya, share video ini ke teman-teman kalian, dan yang paling penting tonton film-filmnya ya. Gua Rindur diri, see you in the next film.